Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mahasiswa program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya angkatan 8 tahun 2022 mengangkat suatu studi kasus yang up to date saat ini. Kebetulan kelompok kami adalah tergabung dari sipil dan electrical elektronik, maka diskusi yang kita angkat dari internal kami mendapat curhatan dari teman kami yang berprofesi terhadap sipil. Contohnya kita angkat adalah kasus adanya bahaya yang diakibatkan sengatan listrik pada aplikasi rangka baja ringan, termasuk sekarang genteng pakai metal, ya. Dengan topik kesehatan dan keselamatan kerja K3 pada pekerjaan instalasi listrik rumah sederhana yang menggunakan baja ringan. Ya, kelompok kami kelompok 7 terdiri dari Magnun Arif, saya sendiri, Pak Erdianto, Pak Widiono Hermawan, Pak Bagus Satrio, Pak Ahmad Nurdin Islam, dan Pak Lunde Ardenta. Next, Pak. Ya, latar belakang yang kita angkat di sini adalah kemampuan daripada listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran akibat short circuit, ya. Jadi sengaja kita mengangkat rumah, anggap aja rumah sederhana atau masyarakat, di mana contohnya pemukiman penduduk yang padat, sehingga kalau kebakaran terjadi salah satu rumah potensi berestafet menyebar ke tetangganya. Ya. Permasalahan yang juga kerap muncul adalah hubungan arus pendek, yang biasanya orang awam nyebutnya korsleting listrik, ya, yang mengakibatkan kebakaran. Nah, contoh di sini adalah dari kontak yang nggak sempurna pada stop kontak seperti di gambar, menjadikan spark bunga api, membakar plastik, potensi sebagai bahan bakarnya. Nah, tentunya menjadi semakin membara. Nah, kemudian nomor 3 adalah kurangnya kesadaran, atau lebih tepatnya belum mendapatkan edukasi atau pembekalan daripada bagaimana sifatnya listrik, kemudian bagaimana pencegahannya. Nah, nanti kita kupas di sini sehingga target kita adalah aman bagi jiwa manusia, aman bagi peralatan, tentunya menekan kerugian baik jiwa maupun material. Next, Pak. Nah, tujuan pembahasan di sini sama dengan yang tadi yang kita sampaikan overallnya, bahwa mengangkat kalau seperti di perusahaan atau hotel-hotel yang properties building yang sudah proper, tentunya pengaman kebakaran, kemudian peralatan listriknya itu sudah ada maintenance khusus dan berstandar. Sedangkan yang kita sasar adalah rumah tangga, rumah sederhana, di sini yang masih jauh daripada pencerahan dan edukasi terhadap bahaya listrik dan penanganannya. Next, Pak. Nah, manfaatnya tentunya sebagai tugas atau tanggung jawab kami sebagai profesi keinsinyuran, ya, di sini adalah ada nilai-nilai sosial pengabdian masyarakat. Maka kita sampaikan manfaat di sini adalah bermanfaat terhadap pengendalian risiko bahaya tersembunyi yang ada, tentunya khusus adalah bahaya listrik. Jadi bisa lebih tepat K3 yang kita bahas ini adalah K3 listrik, ya. Next, Pak. Nah, di sini kita ngambil sampling beberapa contoh
identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko ya terhadap K3 ini. Nah, kita ada 4 contoh ya. Satu adalah pekerjaan kegiatan instalasi listrik stop kontak pada rumah sederhana yang tidak berstandar ini ya. Artinya ya cukup 2 kabel. Jadi kalau kita pakai test pen, ada bagian yang menyala, bagian yang tidak. Nah, itu adalah fasa dengan netral. Sedangkan ARDE atau groundnya itu diabaikan ya. Ada banyak juga belum dipasang, pertimbangan ekonomis dari instalatirnya atau apa. Nah, di sini sumber bahannya adalah jelas hubungan arus pendek, arus bocor yang jadi liar nantinya. Jadi dengan arus bocor ini liar, kalau keliaran itu tersentuh manusia, nah tentunya akan menjadikan korban jiwa. Identifikasi bahaya adalah jelas bisa kematian, kerugian material. Ini contohnya kalau terjadi sampai kebakaran, ya ada 2 identifikasi yang kita tekankan di sini untuk pengamanan jiwa dan material. Nah, pengendalian risikonya jelas secara teknis kita perbaiki instalasinya berstandar PUIL, kemudian grounding pentahanan elektrikalnya harus kita pastikan proper, sempurna. Ya, next Pak. Nah, kasus lain yang kita identifikasi adalah adanya suatu case ya, kasus perbaikan atap pada rumah tinggal dengan atap baja. Nah, perbaikan ini dilakukan pasca berapa waktu setelah penggantian dari ya perombakan dari rumah yang mungkin kayunya sudah aus ya, kemudian digantikan dengan kuda-kudanya atau rangkanya digantikan dengan baja ringan. Nah, di sini tanpa disadari ya, kalau sebelumnya orang berpegang-pegang dengan kayu adalah isolator, tentunya aman. Nah, di sini sudah ada sifat pengantar listrik dari baja ringan tersebut. Maka sumber bahannya adalah sama sebagai konduktor, maka dia bisa menghubungkan arus pendek. Ya, nah kalau arus pendek itu kontak dengan manusia atau binatang, ya terjadilah sengatan listrik. Nah, identifikasi bahaya adalah sama dengan yang tadi, yaitu jiwa dan material. Ya, pengendalian risikonya adalah menggunakan alat listrik yang standar PUIL, standar SNI, grounding pentahanan yang sempurna, penambahan LCB atau saklar pengaman arus sisa arus bocor, penyambungan kabel harus menggunakan isolasi dan dikerjakan dengan sempurna. Next Pak. Selanjutnya adalah contoh lain, yaitu penggunaan elektronik. Nah, jadi kita tanpa sadari ngecas HP ya, sambil kita aktifkan, kita chatting atau kita gunakan telepon atau apa. Kemudian kita menggunakan laptop, menggunakan peralatan rumah tangga, home appliance. Nah, di sini tanpa kita sadari atau perlu kita ketahui bahwa petir itu bisa menyambar pakai bagian yang tinggi dari, artinya yang tinggi menjulang ke langit itu akan potensi dicintai oleh petir ya. Namun demikian, petir itu juga ada elektromagnetik dan medan listrik dan medan magnet, maka dia akan bisa menginduksikan sehingga banyak di masyarakat tanpa disadari pas hujan deras ada petir jarak 500 meter atau di mana, kemudian tiba-tiba peralatan rumah tangganya pada rusak, televisinya rusak, ya kan, kemudian laptop kita tadi kerja tadi. Nah, kemudian yang bahaya lagi adalah misalkan pada waktu kita sambil ngecas HP, nah di sini induksi tegangan tinggi yang masuk ke jala-jala 220 volt itu potensi tentunya selain ya di sini adalah identifikasi bahayanya, perusak peralatan juga kematian. Jadi tetap di sini adalah jiwa potensi sekali mendominasi.
Nah, pengendalian risikonya, instalasinya perlu kita improve, kita pasang SAS arrestor. Jadi di sini metal oxide varistor yang sifatnya adalah MOV atau arrestor ini akan bunuh diri, akan menghubungkan singkat antara fasa dengan netral atau fasa dengan bumi jika ada tegangan lebih, sehingga membypass tidak sampai ke peralatan di belakangnya, tapi dia akan di-shortkan. Ya, next Pak. Nah, di sini sama dengannya tadi, cuma di sini adalah peralatan rumah tangga juga, tapi lebih ke arah arus bocor. Kalau tadi di nomor 3 adalah induksi petir, ya, yang masuk ke jala-jala, jadi tegangan 220, jadi dapat bonus, dapat tambahan. Nah, kalau di sini adalah sama, jadi untuk melindungi bahaya kematian juga peralatan. Jadi contohnya di sini kita misalkan pada waktu ada mesin cuci, kemudian kita kesetrum, ya, kemudian mesin pemanas listrik juga seperti itu, ya, adanya arus bocor pada instalasinya. Nah, kemudian identifikasi bahannya adalah sama, jiwa manusia, ya ini kita bisa membalik, yang atas tentunya prioritas dulu kita tulis adalah jiwa manusia, baru peralatan ya. Nah, kemudian pengendalian risikonya sama, yaitu memastikan atau menyempurnakan grounding yang tidak terpasang atau belum terpasang. Kalaupun ada, harus kita cek. Nah, makanya pentingnya maintenance di sini. Nah, kemudian ELCB ini adalah untuk arus bocornya. Kalau seperti MCB itu adalah untuk overcurrent, jadi tidak netral, tidak hubungan dengan bumi, pas dengan netral atau pas dengan pas. Nah, kemudian stop kontak kita pasang arde juga, karena seperti mesin cuci itu kita lihat kabelnya ada 3, bodinya sendiri plat casingnya ada kabel kulit pisang, kabel warna kuning hijau. Nah, demikian ada 4 case yang kita angkat untuk sebagai sampling. Next Pak. Nah, kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan pembahasan yang dilakukan bahwa pentingnya pengetahuan standarisasi listrik yang benar kepada masyarakat awam, ya. Jadi sini termasuk instalatir-instalatir yang mengerjakan di rumahan. Jadi contohnya kenapa di sini tadi berulang kali muncul LCB. Nah, karena sampai sekarang pun di rumah termasuk perumahan masih banyak belum terpasang LCB. Rupanya PLN sendiri juga belum menstandarkan di instalasinya. Namun seiring dengan adanya kasus arus bocor ini artinya bocor kemudian masuk ke tubuh manusia sebagai penghantar ke bumi. Jadi bocornya itu disalurkan ke bumi. Ini yang kita maksud. Nah, jadi di sini pentingnya improvisasi terhadap standar yang sudah ada, ya. Jadi selain menerapkan standar yang sudah ada, yaitu yang ada groundingnya, akibat dari kemajuan teknologi, kayu yang sudah digantikan oleh metal, potensi juga menjadi penyaluran arus bocor dari metal itu yang mengambang di atap rumah, kemudian nempel ke manusia bisa juga nyentuh apalagi. Nah, jadi tubuh manusia dialiri listrik. Nah, saran next Pak. Next please. Ya. Jadi di sini adalah menerapkan sifat komitmen bersama, pentingnya budaya K3 ini. Ya. Jadi perlu disadarkan ke masyarakat, ya. Bagaimana sebelum melakukan pekerjaan yang terkait dengan listrik itu perlu memahami, mengenali sifat-sifatnya, ya. Jadi termasuk demikian kita berharap mungkin kalau ada istilahnya itu ada uang, ada harga, ada harga, ada kualitas.
kita harapkan instalator listrik itu tetap komit, tetap pegang profesional dalam arti mendahulukan keselamatan jiwa, jangan hanya karena harganya murah menyesuaikan ya udah adanya tidak kita pasang. Nah, ini dampaknya nanti bisa kerugian jiwa ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah pentingnya perlu dilakukan perawatan, ya, perawatan terhadap tentunya adalah media atau sistem pengaman yang kita terapkan, contohnya tadi groundingnya, kemudian ELCB-nya, MCB-nya, ini perlu dicek. Siapa tahu kabelnya, groundingnya sudah korosi, karatan, akhirnya lepas sendiri, tidak ke bumi lagi, sehingga dalam hati kita, oh sudah kita groundingkan, ternyata nggak sampai ke bumi. Kemudian ELCB perlu kita cek, kita testing berkala. Coba kalau kita hubungkan singkat, dia mengamankan diri enggak? Artinya dihubungkan ke tanah, ya. Pas saja dihubungkan ke tanah, oh ngetrip, nah berarti aman. Nah, demikian presentasi kami. Terima kasih kami sampaikan. Ya, mungkin saya dulu ya Pak Manun. Ya, Mungkin monggo, dari materinya juga sangat ini ya, sangat lapangan sekali atau sangat sangat aplikatif. Ya, jadi benar-benar berada di lingkungan kita, sekitar kita itu sudah benar-benar terjadi seperti ini gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu lebih ke apa mungkin langkah-langkah kita sebagai orang awam seperti itu jika kita sebagai masyarakat pada umumnya yang belum ngerti, kemudian kita ingin mengetahui dalam artian kita ingin mengecek, kemudian kita ingin ibaratnya mungkin ngecek terlalu ini, tapi setidaknya apa persiapan kita yang perlu kita lakukan jika kita ingin melihat atau ingin mengetahui kondisi-kondisi ini, kondisi-kondisi lapangan kan takutnya bisa jadi kita tidak tahu kalau kabel-kabel kita misalkan mungkin lembab gitu. Karena lembab jadi isolator yang harusnya isolator itu di luar itu tidak ada tegangan, tapi karena lembab, sifatnya lembab, nah ini isolator ini muncul ada tegangan gitu. Berarti seperti itu. Kalau misalkan kita tidak perhatian kan bisa terkena sengatan, istilahnya seperti itu nih Pak. Jadi kalau misalkan dari segi orang awam, apa yang perlu dilakukan gitu istilahnya, apa ini persiapannya, perlu bawa apa mungkin sebelum perang gitu nggih Pak ya. Jadi apa yang perlu dilakukan atau perlu dibawa sebelum kita ingin mengecek ini. Misalkan seperti tadi salah satu kasus misalkan di Bajaringan. Nah, ini sebelum kita berangkat naik ke atas untuk melihat itu, nah sebelum kita memegang apakah yang perlu kita persiapkan mungkin Pak ya untuk memegang itu seperti itu. Seperti itu Pak. Wah, terima kasih, pertanyaan bagus dan simple ya, simple. Artinya ini benar-benar menjadikan suatu kita butuh tool, masyarakat butuh tool simple ya. Jadi kalau di masyarakat seperti obeng plus minus itu sudah bukan hal yang asing lah. Nah, jadi tentunya untuk menjawab pertanyaan atau betul tadi, jadi step apa yang akan kita lakukan untuk make sure, meyakinkan bahwa kerjaan kita aman dari bahaya listrik. Ya, tentunya kita perlu test pen, Pak. Ya, jadi pastikan di rumah-rumah kita punya test pen. Ya, contohnya tadi misalkan ada kabel yang terkondensasi, karena humidity ini kandungan air kelembapan ini akan menjadi dielektrik ya. Jadi dia akan menjadikan penghantar listrik juga. Beda dengan udara kering tentunya ya. Udara kering hambatannya semakin besar, semakin mengandung kandungan air. Nah, maka airnya menjadi lebih rendah, potensi menghantarkan listrik juga. Nah, pastikan kita gunakan tesen untuk ngecek dulu sebelum bersentuh dengan tubuh kita, dengan jari kita, dengan kaki kita, dengan kulit kita.
Nah, termasuk pada waktu kita mau naik ke atap baja ringan, ya, kita tes dulu dengan tes pen. Nah, tentunya untuk meyakinkan tangan kanan kita pakai tes pen ditempelkan. Nah, tangan kiri kita cari penghantar lain yang ke bumi, misalkan dengan tembok, ya, atau sebelumnya temboknya juga dicek dulu, ya. Jadi di sini maaf, jadi kalau tadi saya mungkin nanti salah dimaknai. Jadi kita pastikan tangan kiri yang kita pegang itu adalah yang berhubungan dengan tanah sempurna, ya. Jadi kalau kita punya tes pen pakai sendal, kita pakai tes pen, kemudian kaki kita sendalnya dilepas, maka lampu di tes pen nyalanya akan semakin sempurna, ya, karena tubuh kita sebagai buminya, ya. Nggak usah khawatir, karena lampu di sini adalah lampu non kontak, ya. Kalau kita lihat lampunya tes pen, lampu neon itu beda dengan lampu pijar yang nyambung, sehingga di sini kita tidak akan kesetrum menggunakan lampu tes pen. Nah, seperti itu, Pak. Silakan mungkin yang lain. Terima kasih, Pak. Atau mungkin ya, semoga mencukupi jawaban saya ini. Oke, baik Bapak. Saya mau bertanya Bapak. Maaf, dari siapa, Pak? Saya Herdianto, Bapak. Ya, Pak Edian, silakan, Pak. Tadi dijelaskan dalam pekerjaan instalasi kelistrikan elektronik di rumah, itu seberapa pengaruh penggunaan grounding untuk keamanan peralatan kelistrikan rumah dan risiko keselamatan jiwa manusia. Sampai pada tadi disampaikan bahaya yang terjadi bisa jadi kerusakan material dan lain-lain, bahkan sampai korban jiwa. Itu seberapa pengaruh sih Bapak untuk pemasangan grounding tersebut? Ya, jadi pemasangan grounding ini adalah suatu mandatori utama yang awal. Jadi contohnya begini, kalau ya ini terlalu teknis ya. Jadi peralatan sekarang contohnya kalau laptop kita itu pakai power supply. Jadi gini sebentar. Kalau saya gambarkan gini aja. Sebetulnya yang gampang itu, tapi sekarang sudah jarang didapati ya. Kalau zaman saya dulu, saya punya TV yang antennya ada di dalam rumah, anten kayak kumis itu yang panjang itu. Nah, dulu itu kalau antennya saya pegang itu ada kayak sengkring-sengkring gitu. Nah, tapi kalau betul, stop kontaknya saya balik, nah pasang netralnya saya balik, maka dia tidak lagi sengkring-sengkring. Nah, seperti ini itu adalah akibat adanya floating dari power supply-nya. Kalau bahasa teknisnya adalah switching mode power supply-nya itu grounding-nya tidak ada, sehingga dia jadi ngambang. Nah, di sini menjadikan kejutan. Kita bisa bayangkan tingkat shock-nya orang itu beda-beda. Ada orang yang terlalu takut dengan strom itu, kemudian kena semeriwing sedikit aja dia refleks. Nah, dengan refleksnya ini mungkin dia kebentur atau jatuh. Nah, ini yang menjadi bahaya susulannya, Pak. Kemudian bagaimana melindunginya atau dampak yang lain? Nah, jika terjadi over voltage, ya, itu seperti peralatan di dalam elektronik itu di dalamnya sendiri sudah ada sebagian dipasang MOV atau arrestor. Contohnya di televisi, ya, kemudian di power supply yang lain. Jadi kalau terjadi over voltage, maka dia akan menggroundingkan. Nah, di sini kalau tidak ada adenya, dia mau dibuang kemana? Nah, itu yang menjadikan rusaknya peralatan. Untuk membypass, membumikan, menetralkan, tidak ada, maka dia akan muter ada di rangkaian utamanya, itu menjadikan rusak power supply-nya. Karena di sini power supply yang kontak langsung dengan sumber tegangan. Demikian, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti sangat penting ya, Pak, untuk memasang grounding di rumah.
kita Ya, masing-masing. ya sangat penting ya, benar-benar. Terima kasih Pak. Yang lainnya Pak? Izin diskusi Pak, bertanya. Ya. Saya Bagus Satrio. Materi yang kita angkat ini kan memang sering terjadi di masyarakat, bahkan beberapa kasus dalam waktu dekat ini ada terjadi korsleting listrik terhadap satu keluarga malahan Pak itu meninggal. Yang terjadi di masyarakat itu kan benar memang kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan. Selain itu ada masalah lain, yaitu masalah biaya. Jadi pola pikir masyarakat di rumah tangga itu kalau harus ada pengamanan ini ada biaya tambahan lagi. Berapa sih biayanya, mahal nggak ya? Jadi itu yang membuat mungkin ogah-ogahan untuk menerapkan K3 ini terhadap jaringan instalasi listrik di rumahnya sendiri. Mungkin kalau dari biaya itu Pak, bisa dijelaskan Pak Mahnun untuk terima kasih. K3-nya ini. Terima kasih Pak. Ya, di sini memang kita konsentrasi untuk melindungi jiwa dan material. Ya, memang kalau harga itu relatif Pak. Artinya relatif itu apa? Cara pandang, sudut pandang masyarakat itu contohnya begini. Kalau kita sehat, wah kita lupa dengan itu. Tapi kalau begitu sakit, uang itu nggak ada harganya. Ya kan? Kalau sudah kita masuk rumah sakit, berapapun diupayakan. Nah, sama dengan ini. Jadi kalau sudah mereka menganggap mahal, itu akibat dia belum tahu. Makanya perlunya edukasi. Nah, di sini langsung aja nanti bisa bisa diterjemahkan sendiri menurut kita itu masih ukuran mahal atau tidak dengan fungsi dan nilai manfaatnya. Baiklah, saya sharingkan dulu yang saya share dulu ya Pak ya. Iya Pak, monggo. Nah, jadi menjawab yang grounding, ya, grounding itu nanti berapanya sama-sama kita cek karena saya juga nggak punya press list-nya yang betul Pak. Jadi misalkan seperti ini, saya juga bukan orang sipil, gambar kuda-kuda agak susah ini. Ya. Jadi misalkan begini Pak ya. Nah, di sini tentunya kita juga bisa menggunakan kabel biasa, ya, kabel yang 2,5 mili juga bisa lah ya. Ini kita tanakan Pak, ya, kita tanakan. Idealnya adalah dia masuk ke air. Ini idealnya. Kalau nggak ada, berarti adalah yang lembab, ya. Nah, tentunya untuk preventif jangan hanya satu. Misalkan di sini nanti putus, kita pasang lagi di sini, ya. Kalau rumahnya itu bentuknya seperti ini, ya berarti mungkin ujung-ujung lah Pak ya. Nah, harganya berapa? Mungkin kita bisa ngecek menyusul Pak ya. Jadi di sini kita bisa ngalkulasi kabelnya, kemudian tembaganya ke bawah, ya. Jadi kalau di situ semakin kita menemukan sumber air, tentunya akan semakin murah, Pak. Ya. Kenapa? Konsentrasinya adalah kesempurnaan penghantar listrik terhadap siapa? Terhadap bumi. Kalau sumber air itu di dalam dasar bumi, ya, karena di sini sama dengan yang ditanya oleh Pak Lunde sebelumnya tadi, faktor kelembapan, ya, itu akan
berpengaruh terhadap nilai hantaran resistansi. Ya, jadi kalau kita di sini sudah mendapatkan sumber air, misalkan bahasa Jawanya itu kayak peceren gitu ya, saluran pembuangan air got itu, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita di daerah tandus, nah kemudian kita harus pakai tembaga yang dalam, ya ada di puil nanti kita cek, kemudian kita ukur resistansinya, nah itu akan jadi nilai materialnya bertambah. Nah seperti itu Pak. Semoga menjawab. Kalau belum silakan ditanyakan lagi, nggak apa-apa Pak. Oke Pak, mungkin sedikit menjawab nih Pak. Mungkin nanti kita bisa cari sama-sama range harganya itu ya berarti ya Pak ya. Boleh. Jadi kalau nanti ini kita mau rekaman lagi, ya cuman di sini saya akan menjawab harga untuk yang tidak grounding Pak. Jadi kan tadi ada ELCB kan. Siap. Nah, sekarang saya tambahkan aja yang LCB. Jadi konsep dasarnya adalah seperti ini, yang existing ada sekarang. Nah, di sini adalah pasa. Ini kalau yang kita ukur dengan tes pen nyala, ini adalah netralnya, yang nggak nyala. Nah, di sini kemudian ada meteran listrik. Ada breakernya, ini ada seperti ini. Nah, ini adalah MCB yang di luar yang ada meteran listriknya, Pak. KWH meter. Ini adalah MCB di meteran. Ya. Kemudian kita akan menambahkan suatu tambahan. Maka ELCB-nya ada di sini. Nah, jadi kalau sebelumnya adalah langsung, jadi ELCB ini tidak ada. Ya. Kemudian di sini ada kabel satu lagi, maaf, di sini adalah netralnya. Nah, kemudian ada tadi tambahan MOV, Pak. Nah, itu kita bisa tambahkan di sini. Kita beli ada suatu alat lagi ya seperti ini, pengaman. Nah, di sini dia dibumikan juga. Nah, ini ke tanah, Pak. Nah, ini. Sehingga cara kerjanya ELCB ya, kalau MCB adalah misalkan di sini ada hubungan singkat antara ini. Ya. Itu ada hubungan di sini, maka kita terlihat hanya short circuit antara pasa dengan netral. Tapi kalau nanti dengan adanya LCB ini, dia akan aktif jika ada hubungan singkat terhadap ya. Jadi misalkan pasa ini terhadap sini, terhadap ground. Nah, maka LCB-nya kerja. Tapi kalau yang hubungan pasa dengan N yang kerja, yang hubungan singkat, maka ELCB nggak bekerja, yang bekerja MCB. Ya, makanya itu manusia itu kan di sini kesetrum itu akibat atau dia menghantarkan ke bumi. Nah, kalau MCB sifatnya adalah untuk arus lebih, yaitu antara fasa dengan netral. Tapi fasa dengan bumi, netral dengan bumi, tidak ada, dia nggak bisa bekerja. Bekerjanya hanya bisa dihandle, ditangani oleh ELCB. Makanya perlu dipasang ELCB. Nah, demikian pula pada MOV, SAS arrestor ini, itu adalah antara fasa dengan netral, ini jika terjadi overvoltage, maka dia akan di-shortkan, juga dibuang ke bumi. Sehingga kalau di sini ada peralatan yang di sini ya, ini peralatan kemana lah, misalkan laptop, mesin cuci, atau apa saja, maka dia tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke sini, dia sudah dinetralisir terhadap
di sini, ya, di tataran atas ini, di sini, ya. Jadi ini masing-masing fungsi dan kontribusi MCB hanya terhadap hubungan singkat arus lebih, ya. Kalau LCB arus bocor terhadap grounding, ya. Kemudian MOV SAS arrestor adalah over voltage, tegangan lebih. Jadi kita membahas di sini ada arus, ada juga tegangan. Nah, demikian Pak. Kemudian kalau harga, ya coba kita biasa harga online ya Pak ya. Sebentar Pak ya. Ya, ini kita membahas harga komponen utamanya dulu, Pak. Ya. Nah, ini di Tokopedia untuk yang 30 miliampere, 6 ampere, 10 ampere, dan seterusnya, dia harganya 80.000 saja. Nah, ini kalau kita, ini komponen utamanya, Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan nilai keselamatan jiwanya, ya bisa dikatakan jauh dari harga murah ya, artinya jauh dari harga mahal maksud saya. Nah, seperti ini, Pak. Ya, di sini di gambarnya jelas juga pemasangannya, seperti yang saya gambarkan tadi. Begitu Pak, yang untuk harga, untuk lebih detailnya saya belum memberikan range yang satu paket pasti, cuman di sini adalah untuk yang harga utamanya komponennya seperti ini. Silakan Pak. Siap, Pak Manun, sangat mencerahkan sekali untuk penjelasannya. Mungkin nanti yang dia pencerahan dari Pak Manun setelah itu kita share lebih teredukasi, lebih aware terhadap ini. Terima kasih Pak Manun. Sama-sama Pak. Oke. Bagaimana? Itu Pak Widiono angkat tangan. Silakan Pak. Pagi Pak Nun. Pagi. Tadi kebetulan kan saya ini kan pengguna rangkap jaringan biasanya. Yang saya tanyakan tadi kebetulan juga sudah terjawab secara detail oleh Pak Nun tentang bagaimana pemasangannya ELCB tadi. Ya. Mungkin itu ELCB itu penggantinya Sekring gitu, Pak? Jadi begini, kalau MCB itu sama dengan Sekring, karena untuk arus lebih, ya arus lebih. Jadi ibaratnya pipa air, Sekring itu kan ada diameter kawat kecilnya kan. Nah kalau suatu pipa dengan diameter tertentu diberi tekanan, pecah kan pipanya. Nah sama dengan Sekring yang overcurrent, ya sama dengan pipa air over pressure, pecah. Jadi dia burn, terbakar. Nah, sehingga dia memisahkan sirkuit dari arus datang dengan arus keluar ke bebannya diputus. Nah, itu adalah yang Sekring. Nah, di sini adalah hubungan terhadap fasa dengan netral. Kenapa? Fasa dengan netral lewat beban. Lampu itu beban, peralatan elektronika beban, bor listrik, gerinda, dan macam-macam adalah beban. Nah, tapi di sini beban ini kan fasa dengan netral. Tapi tidak ada kata-kata, tidak ada aliran arus listrik yang dari fasa ke bumi. Nah, kalau tidak ada fasa ke bumi, kemudian tiba-tiba ada arus fasa itu yang nyentuh ke bumi, ya itu timbul percikan aja. Tapi MCB nggak ngetrip. Kenapa? Karena pasangannya istrinya fasa itu adalah netral. Jadi dia nggak ada urusan dengan bumi, dia nggak aware.
hanya percikan aja. Nah, arus bocor ini makanya perlu dipasang detektor arus bocor yang terhadap bumi. Jadi arusnya ini kecil, kalau manusia itu di sekitar 20 miliamperan lah ya. Jadi arus bocor itu akan dideteksi, oh ada arus sebesar sekian, berarti ini sifatnya bukan arus lebih, tapi arus ke bumi. Nah, maka dia akan deteksinya bekerja, ya, bimetalnya di situ akan bekerja, memisahkan sehingga putus, tidak jadi arus yang terus-menerus masuk ke tubuh manusia. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Pak Nun. Baik. Terima kasih, Pak Nun. Sama-sama. Kebetulan seragamnya sama ini ya. Mau berangkat kerja. Bagaimana Bapak-Bapak? Ini mungkin di luar materi Pak ya. Saya mau tanya Pak, kebetulan ini ada perencanaan Pak di rumah ini Pak Magnun. Saya mau renovasi atap rumah ini Pak. Saya melihat materinya Pak Magnun ini kayaknya saya mengurungkan ini Pak untuk menggunakan baja ringan ini Pak. Jadi kayaknya mau bikin rangka kayu aja deh. Terus tadi ada yang bahasa kering ya Pak ya. Itu di rumah saya juga masih pakai yang kotak hitam terus ada putih di tengah-tengahnya itu Pak. Nah, itu bagusnya gimana ya Pak ya? Apakah dirancang ulang seperti yang Pak Mahnun sampaikan tadi atau bagaimana Pak ya? Karena rumah ini pun juga sudah 20 tahun sih Pak. Bahkan groundingnya pun saya nggak tahu di mana grounding untuk instalasi rumahnya seperti itu. Terus yang kedua yang tadi Pak, kan saya sudah nggak pakai rangka baja nih Pak. Tapi kalau saya ganti kan gentengnya rencana pakai genteng metal Pak. Kalau genteng metal apa perlu di grounding lagi atau gimana ya Pak ya? Ya, terima kasih. Pertama menjawab yang ada bulat putih tadi ya, kotak hitam ada bulat putih. Nah itu zaman saya juga pelaku yang nggak tertib keselamatan kerja. Ini juga karena kotak putih itu kan fuse pattern kan, itu kan rumahnya fuse kan ya, sekring ya. Nah, sekringnya kan model kayak botol gitu kan, putih dari keramik. Nah, itu saya juga termasuk pelaku yang nggak tertib keselamatan jiwa, keselamatan kerja juga. Artinya nggak keselamatan listrik. Dulu kalau sekringnya putus, itu saya buka lagi, pasirnya saya keluarkan, saya masuki kabel, saya masukkan pasir lagi seperti itu. Nah, ini adalah ngawur. Saya asal ngambil kabel berapa, saya pelintir, ya. Ini kisah nyata. Jadi seperti itu. Artinya ya suatu kecerobohan lah ya, kecerobohan. Makanya sekarang oleh PLN tidak lagi dipakai ke sini nggak lagi dipakai sekring seperti itu, karena ya itu tadi praktisi daripada masyarakat awam ini lebih canggih, jadi lebih berani ya. Jadi wah sekringnya ganti masih gampang putus, didobeli lagi kawatnya banyak, jadi lebih. Nah sehingga ya nggak standar, makanya dipakai dengan MCB itu sekarang tidak lagi pakai sekring supaya ya menghindari seperti itu juga. Nah kemudian kalau yang kedua masalah genteng atau atap metal ya. Nah di sini tentunya sama Pak, karena kalau tadi kita jawab atau ya sama dengan yang di sampulnya materi inilah. Ada rangkanya baja dari metal, kemudian gentengnya juga metal. Ya konsentrasinya kita bahas adalah materialnya Pak, karena di sini materialnya adalah bersifat konduktor, maka selayaknya ya semestinya digroundingkan. Tidak menutup kemungkinan ada kabel putus dari PLN, kemudian nempel ke gentengnya. Nah, itu kemudian nggak tahu bagaimana urutannya sampai ke bawah, mungkin ada dinding yang basah atau apa, kemudian bisa kalau ada orang di dekatnya atau bagaimana bisa menjadi korban juga. Jadi
saran saya untuk yang fuse box tadi yang model lama itu diganti yang MCB, lebih bagus lagi langsung dikombinasi dengan LCB, Pak. Ya, kalau untuk yang MUV arrestor ini sampai sekarang orang awam masih banyak belum mengenal, Pak. Jadi kalau LCB sama MCB itu sudah di YouTube pun juga banyak ya. Jadi seperti itu. Cuman yang improve dari diskusi kita ini ada tambahan yang MUV arrestor tadi ya. Jadi kalau kita mungkin yang bagian listrik di sini seperti di Garduindo di mana itu SAS arrestor atau arrestor itu untuk mengaman petir dia ada dipasang MUV juga, tapi tentunya dengan tegangan yang lebih tinggi. Nah, jadi saran saya itu di improve aja sesuai standar yang berlaku sekarang, Pak. Jadi kemudian groundingnya dicek lagi, kalau perlu diganti kabelnya atau didobeli. Yang sekarang kalau dianggap nggak usah dicari di mana kemana, ya udah dari fuse box itu kabel grounding yang sudah ada dari PLN itu ditanakan lagi yang sempurna. Prinsipnya ketemu air lebih baik ya, tanah basah. Demikian Pak Ahmad Nurdin Islam. Terima kasih Pak Mahnun. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf ya. Mewakili semuanya, salam sehat selalu, salam K3. Bagaimanapun first is safety first ya. Jadi keselamatan jiwa, keselamatan manusia lebih diutamakan. Siapapun tidak ingin cekah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu safety Bapak-bapak. Ya.